Dan pemirsa, dikabulkannya permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai hakim konstitusi tak serta-merta membuatnya dapat kembali menduduki jabatan sebagai ketua MK. Putusan ini juga belum inkrah mengingat MK masih bisa melakukan mekanisme banding. Kemudian apakah Anwar Usman bisa kembali mendapatkan jabatan ketua MK? Kita akan membahasnya pemirsa bersama saksi ahli Anwar Usman, Andi Asrun, dan juga pengamat hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore semuanya. Sore Bu Anggi. Baik, terima kasih Mas Andi dan juga Mas Ferry. Tapi sepertinya Mas Ferry masih belum bergabung bersama kita sore hari ini. Mas Andi, bahwa sebetulnya PT UN telah mengabulkan gugatan dari Anwar Usman, namun sejumlah pihak ini masih bertanya, begitu. Apakah sebetulnya ada permainan lagi di sini atau sepertinya akan sulit untuk Anwar Usman kembali menduduki posisi sebagai ketua MK? Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya begini ya, ini kan problem utama adalah pemberhentian Anwar Usman itu yang bertentangan dengan hukum, ya. Melawan Undang-Undang MK dan melawan PMK nomor 1 tahun 2003. Ya, tidak ada sanksi pemberhentian hakim MK sebagai ketua MK, nggak ada. Oke. Di situ salahnya, karena itu dibatalkan. Itu poin pertama. Dan poin kedua, di mana letak kesalahannya Anwar Usman pelanggaran etik itu? Bila dikaitkan dengan putusan nomor 90 tentang batas usia syarat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden, putusan 90 itu telah diperkuat atau tidak dikoreksi untuk putusan 141. Oleh karena itu, karena Anwar Usman diberhentikan secara tidak benar, secara melawan hukum, maka proses pemilihan ketua MK juga melawan hukum. Kenapa melawan hukum? Karena MK tidak punya kapasitas untuk memerintahkan MK, wakil ketua pada saat itu langsung disebutkan namanya, untuk mengadakan pemilihan ketua MK yang baru. Setelah MK memberhentikan Anwar Usman. Jadi tidak ada kewenangan, melampaui kewenangan. Baik, tapi begini Mas Andi, karena Mas Ferry juga masih belum bergabung dengan kita saat ini. Pada saat itu memang dianggap bahwa Anwar Usman ini melanggar konstitusi. Namun kemudian apa yang membuat Anda yakin bahwa sebetulnya Anwar Usman ini tepat untuk kembali menjabat sebagai ketua MK, di mana saat ini pertanyaan dari masyarakat itu justru sepertinya ada permainan begitu di balik ini semua. Anwar Usman prinsipnya pemilihan ketua MK itu dilakukan dari dan oleh hakim MK. Iya. Ya, jadi kalau kita baca kebalikannya, kebalikan secara a contrario, bahwa pemberhentian hakim MK pun harus diputuskan oleh MK sendiri, oleh para hakim MK ini. Kan dia diangkat oleh hakim MK. Dari dan oleh, maka pemberhentiannya juga secara a contrario dilakukan oleh hakim MK, bukan lembaga lain. Karena di dalam undang-undang MK tidak diatur itu. Hanya tiga sanksi yang diberikan apabila tidak pelanggaran etik. Pertama, teguran tertulis, ya, kemudian pemberhentian sementara, atau pemberhentian. Ini maksudnya pemberhentian sebagai hakim MK, bukan sebagai ketua MK. Apalagi memberikan tenggat waktu 2 hari. Tapi apakah Anda yakin bahwa ketika Anwar Usman kembali ke MK bisa tetap mengangkat marwah MK? Sementara saat ini publik cukup meragukan loh, Mas Andi. Bagaimana Anda menjelaskan situasi ini, Mas? Persoalannya bukan mengangkat kembali harkat MK, ya kan? Dikembalikan mekanisme pemilihan ketua MK itu dari dan oleh hakim MK. Dan di dalam putusan ini tidak otomatis. Kalau menurut saya cara berpikir yang lebih bijaksana, ini terima nih putusan petun PT UN, kemudian dilakukan pemilihan ulang. Kan belum tentu Soeharto itu tidak diterima, tidak terpilih. Belum tentu juga Anwar Usman terpilih. Oke, baik. Berarti sebetulnya pada hakim MK. Betul, baik.
Ya, baik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas, Mas Andi. Ini sebetulnya kalau membahas ini, kita butuh waktu yang lebih panjang, tapi nanti di lain kesempatan kita akan bahas lagi. Berarti sebetulnya permasalahannya bukan kepada apakah Anwar Usman akan kembali menjadi hakim MK atau tidak, tapi nantinya apa yang menjadi putusan PT UN ini, nanti ke depannya perlu lakukan lagi pemilihan ulang siapa yang bisa menjabat sebagai Ketua MK. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Andi? Iya, baik. Benar. Baik. Ya, terima kasih sekali Mas Andi. Sayang sekali waktu kita terbatas dan waktu kita akan bahas lagi. Terima kasih untuk waktunya Mas Andi Asrun. Selamat sore. Sorry.